Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Robi Delpis ya. Kali ini kita akan membahas tentang situasi ataupun kondisi terkini yang menggeluti ya, menyelimuti perekonomian kita. Jadi perekonomian Indonesia saat ini ya tidak bisa dibilang baik-baik saja. Salah satu indikatornya adalah adanya wacana efisiensi. Apa itu efisiensi? Ya pengiritan ya, istilah lainnya mungkin secara sederhananya itu pengiritan atau pemangkasan anggaran. Angkanya kan 362 atau 65 triliun ya. Dan itu tentu cukup berdampak, meski tidak dikatakan sangat berdampak, tapi tentu cukup berdampak pada beberapa sektor tentu saja. Nah, dibalik adanya kebijakan efisiensi itu kan salah satunya adalah menurunnya pendapatan pemerintah melalui pajak ataupun yang lainnya. Nah, kalau pemerintah melakukan efisiensi, kemudian beberapa sektoral terdampak, maka otomatis ya kehidupan secara luas, secara makroekonominya itu juga akan terdampak. Nah, kemudian banyak juga kebijakan-kebijakan lain yang terdampak secara langsung, atau ada juga kebocoran-kebocoran dana pemerintah ya, atau yang menyebabkan kerugian kepada masyarakat, antara lain adanya kasus korupsi yang begitu besar, yang begitu masif, yang sampai sekarang belum teratasi. Ketika Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, mengatakan kita akan kejar koruptor sampai dengan Antartika, nah ada pengamat politik ekonomi yang menyebut, ya bagaimana dengan koruptor yang ada di depan mata gitu ya. Kita mau mengejar ke Antartika tetapi yang di depan mata belum bisa ditangkap. Itu menunjukkan, itu sarkasme, itu sindiran betapa ya penegakan hukum di kita itu masih sangat lemah ya, belum benar-benar bisa mengatasi permasalahan tersebut. Nah, di tengah krisis kita biasanya ada tantangan, kita ada peluang gitu. Jadi memang krisis itu menyebabkan banyak hal. Misal jumlah orang miskin akan bertambah banyak, atau jumlah kalangan menengah itu semakin sedikit ya, semakin turun atau bahkan hilang. Nah, tetapi ada juga pihak-pihak tertentu yang mendapatkan manfaat, katakanlah mendapatkan peluang, dan justru misalnya usahanya menjadi bangkit ataupun yang lainnya. Jadi setiap krisis itu pasti ada peluang dan juga pasti ada tantangan. Nah, bagi kita masyarakat bawah, nah memang perlu adanya pengaturan atau pengelolaan ya. Karena kalau sampai tidak dikelola, ini akan menyebabkan krisis yang berkepanjangan. Nah, Donald Trump dan Robert Kiyosaki di dalam buku bersamanya ya, berjudul Why We Want You to Be Right ya. Jadi kenapa kemudian kami, kata Trump dan Robert Kiyosaki, itu ingin Anda kaya. Di sana memaparkan bahwa salah satu problem utama kemiskinan itu adalah pendidikan. Dan pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan finansial ya. Nah, pendidikan finansial itu kan berkaitan dengan bagaimana kita mencari, mendapatkan, mengelola keuangan yang ada. Ya kan disebutkan bahwa untuk bisa bertahan secara bagus gitu, kita harus minimal punya beberapa bulan ke depan itu sudah harus punya uang untuk bisa bertahan. Nah, kemudian kita juga punya investasi selain usaha yang kita miliki. Nah, investasi dan usaha ini yang seringkali kita lupakan ya, karena kita masih terganjal dengan konsumsi yang ada. Punya uang kita langsung gunakan untuk konsumsi. Jadi sifatnya memang belum mampu mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, maka di sini salah satu kebutuhan mendasar manusia seperti yang dijelaskan oleh Stephen R. Covey pada bagian sebelumnya, bahwa kita harus terus belajar ya, belajar dan bertumbuh. Dengan terus belajar, kita akan melakukan pertumbuhan demi pertumbuhan. Ya, walaupun mungkin tidak signifikan, tetapi tidak stagnan, tidak mandek, tidak diam saja. Nah, maka setiap harinya, setiap waktunya kita mencoba mencari keahlian-keahlian baru, mencari ya ilmu-ilmu baru, termasuk keterampilan-keterampilan baru, sehingga itu akan mendukung kita untuk lebih survive ya, lebih bertahan di dalam menjalani kehidupan kita. Nah, jadi
apa yang disampaikan oleh Stephen R. Covey bahwa kebutuhan untuk belajar itu berkaitan dengan mental, berkaitan dengan bagaimana kita untuk bertumbuh dan berkembang, itu sangat benar ya, disepakati dan bagus. Makanya ini yang seringkali kita lupakan ya. Ketika kita menonton film misalnya ya, Cokro HS Cokro Aminoto ya, Haji Umar Said Cokro Aminoto, terjadi perdebatan kan di sana antara Semaun kalau tidak salah dengan HS Cokro Aminoto mengenai mana yang lebih penting, apakah pendidikan satu sisi atau sisi lain adalah tanah ya, properti. Nah, yang betul sebetulnya adalah punya pendidikan. Nah, nanti baru properti. Artinya memang pendidikan ini menjadi dasar, menjadi tulang punggung, menjadi hal yang utama, termasuk bagaimana kita mengatasi ketimpangan ekonomi, ketimpangan politik dan seterusnya, itu adalah melalui pendidikan. Memang pendidikan itu dalam jangka pendek tidak terasa ya. Orang bersekolah ya 10 tahun, 12 tahun itu belum merasakan manfaatnya, tetapi jika terus-menerus seperti itu, nah nanti pun akan terasa manfaatnya karena sifatnya adalah jangka panjang ya. Pendidikan itu sifatnya jangka panjang, kemudian kalau ekonomi ataupun yang lain itu sifatnya jangka pendek. Biasanya kalau ekonomi, politik itu agak terlihat langsung, tetapi kalau pendidikan itu bersifat jangka panjang. Makanya Pak Anies Baswedan itu mengatakan kalau ekonomi 1 tahun kemudian bisa kita cek ya, atau beberapa bulan kemudian bisa kita cek. Makanya World Economic Forum ya, atau WEF itu kan setiap tahun itu merilis ya hasil dari sebuah kebijakan ekonomi, kemudian hasilnya seperti apa bisa dilihat dalam 1 tahun. Tetapi World Education Forum itu dilaksanakan per 15 tahun sekali gitu ya. Nah, artinya memang pendidikan ini berjangka panjang dampaknya sehingga tidak bisa dirasakan hari ini. Sebaliknya, ya ketika bicara kebijakan ekonomi dan ekonomi secara umum, maka itu jangka pendek. Nah, meskipun pendidikan di jangka panjang ini adalah satu kebutuhan yang tidak boleh dilupakan karena pendidikan adalah kunci dari segala problematika yang ada. Jika ya Nelson Mandela kan yang sering kali kita kutip dari Afrika mengatakan bahwa ya senjata yang paling ampuh adalah pendidikan gitu ya. Banyak penelitian juga mengatakan kan bahwa ya indikator variabel kemajuan itu adalah pendidikan. Nah, salah satu pendidikan yang paling penting kaitannya dengan ekonomi adalah pendidikan finansial yang dikatakan oleh Robert Kiyosaki dan Donald Trump itu sebagai salah satu sebab kemiskinan. Jadi kemiskinan itu terjadi salah satu sebabnya karena kurangnya pendidikan finansial.